Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohatun Nihayah, SHI MSI, salah satu dosen dari program studi hukum keluarga Universitas Sains Al-Quran, Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Perkenankan, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya mengajar pada program studi hukum keluarga dengan mata kuliah Ulumul Quran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi hukum keluarga dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini menawarkan pemahaman tentang ilmu-ilmu Al-Quran dari segi ulumul Quran dan perkembangannya, cabang-cabang ilmu Al-Quran, serta yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Adapun dalam metode perkuliahan, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode delivery, artinya merupakan deskripsi terkait mata kuliah, capaian mata kuliah, serta materi perkuliahan. Metode yang kedua, saya menggunakan interaction, artinya bagaimana model pembelajaran, metode pembelajaran, serta proses interaksi dalam kelas selama perkuliahan. Metode yang ketiga, saya menggunakan assessment, yang berarti sistem penilaian sesuai dengan kontrak belajar dan RPS yang sudah disampaikan dalam kontrak perkuliahan. Adapun CPL MK atau capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup ulumul Quran. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis ayat-ayat hukum keluarga dengan pendekatan tafsir dan ulumul Quran. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai Quran dengan hukum keluarga dan konteks sosial Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap akademik, humanis, dan religius dalam kajian hukum keluarga. Adapun sumber rujukan yang kami pakai, yang pertama, Mawardi Abdullah dengan judul Ulumul Quran. Yang kedua, karya dari Rosihon Anwar yang berjudul Ulum Al-Quran. Referensi yang ketiga, Mana Holil Al-Qotan yang berjudul Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran. Selanjutnya, dari buku Tim 9 yang berjudul Tafsir Maudhu'i Al-Muntaha Jilid 1. Kemudian selanjutnya, dari Bapak Ahsin Wijaya yang berjudul Pengantar Ilmu Al-Quran. Serta kami mengambil referensi dari buku-buku atau kitab-kitab serta jurnal yang membahas tentang tema ulumul Quran. Dari CPLMK akan disebarkan menjadi 16 kali pertemuan dalam 1 semester. Adapun sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 7 kali pertemuan, yaitu perkuliahan di kelas. Selanjutnya, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester.
Kemudian 7 pertemuan selanjutnya untuk perkuliahan di kelas, dan yang 1 pertemuan terakhir adalah untuk UAS atau ujian akhir semester. Dari sistem penilaian yang kami pakai, yang pertama yaitu 60% kehadiran di kelas, kemudian 10% tugas mahasiswa, selanjutnya 10% ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah 20% ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum materi perkuliahan kita mulai, kita awali dengan bacaan umul kitab. Ridhoillah wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang saya catat kehadiran di Darling Unsik. Ahmad Wafa Wibowo. Tubagus Ahmad Yazid. Rizky Fitri Astuti. Nurulia. Zainal Yusuf. Hadir, Bu. Syamil. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan materi pada hari ini, saya akan mereview materi yang kita pelajari minggu kemarin. Pertanyaannya, apa arti munasabah Al-Quran? Oke, Bu. Mas Zainal Yusuf silakan menjawab. Dalam studi Al-Quran, ulumul Quran, munasabah secara bahasa berarti kedekatan, keserasian atau keterikatan. Sedangkan secara istilah, munasabah adalah ilmu yang mempelajari hubungan, keserasian, dan keselarasan antara satu ayat dan ayat yang lain, atau satu surat dengan surat yang lain. Meskipun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, kurang lebih selama 23 tahun, dalam konteks peristiwa yang berbeda-beda, yaitu asbabun nuzul, susunan ayat dan surat yang sekarang bersifat tauqifi, ditentukan langsung oleh Allah melalui petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di sini ilmu munasabah berperan untuk menyingkap rahasia dan keindahan tata letak Al-Quran tersebut. Oke, jawaban yang bagus dari Mas Zainal Yusuf. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Zainal Yusuf. Oke, sekarang saya mau beri pertanyaan lagi. Yang kedua, apa arti nuzulul Quran? Oke, siapa yang mau jawab? Ini ada pertanyaan lagi. Apa arti nuzulul Quran? Saya, Bu. Oke, Mas Syamil silakan menjawab. Baik, Bu. Secara bahasa, nuzulul Quran berasal dari 2 kata dalam bahasa Arab, yaitu nuzul artinya turun dan Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam. Jadi secara harfiah, nuzulul Quran berarti peristiwa turunnya Al-Quran. Secara istilah, nuzulul Quran adalah peristiwa ditimbangnya atau diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Peristiwa ini terjadi secara bertahap, dan dalam tradisi Islam, proses turunnya Al-Quran ini dipahami dalam 2 tahapan besar. Dalam 2 tahap turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang kedua, dari Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, sedikit demi sedikit sesuai dengan konteks peristiwa, kebutuhan, dan pertanyaan para sahabat. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Makkah, dan 10 tahun di Madinah. Terima kasih. Oke, jawaban yang sangat bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Syamil. Oke, saya akan melanjutkan materi hari ini.
yaitu tentang ayat makiyah dan ayat madaniyah. Ada yang tahu ayat makiyah itu apa? Ayat madaniyah apa? Ayat makiyah gimana? Ayat yang diturunkan di Mekah. Kalau ayat madaniyah? ayat yang diturunkan di kota Madinah. Oke. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, melainkan berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sering digenapkan menjadi 23 tahun. Kemudian setiap wahyu yang turun ini merespon tantangan nyata masyarakat pada waktu itu ya. Pada waktu itu masyarakat jahiliyah secara bertahap menanamkan fondasi tauhid, karena ketika itu masyarakat jahiliyah masih banyak yang menyembah dengan berhala. Jadi ditekankan ayat makiyah ini untuk mengesahkan Allah. Kemudian pembagian makiyah dan madaniyah adalah metode emas para ulama untuk melacak periodisasi hukum Islam atau sejarah tasyrik. Kemudian selanjutnya 3 teori klasifikasi utama, yaitu pertama teori waktu ya. Dilihat dari waktu turunnya, bahwasanya ayat makiyah ini turun sebelum apa? Sebelum hijrah. Kemudian ayat madaniyah turun setelah Rasulullah berhijrah. Kemudian yang kedua, teori tempat. Ya, teori tempat ini menjadikan lokasi geografis sebagai patokan. Makiyah diturunkan di Mekah dan sekitarnya, sedangkan madaniyah diturunkan di wilayah Madinah. Kemudian selanjutnya teori ketiga, teori hitop, berdasarkan objek sasaran pembaca ya. Makiyah ditujukan khusus untuk warga Mekah, sedangkan madaniyah ditujukan kepada warga Madinah yang pada waktu itu sudah beriman. Kemudian kita lanjutkan fase Mekah atau menanam fondasi ya. Esensi tujuan yang pertama, esensi tujuan dakwah. Di ayat makiyah ini fokus mutlak pada penanaman ketauhidan murni ya, penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, serta pembongkaran paham syirik orang Quraisy, serta juga mengajarkan keyakinan pada hari kiamat, surga dan neraka. Jadi ayat makiyah ini banyak menyinggung tentang alam gaib ya, alam gaib seperti surga, neraka, apalagi alam barzah, tentang apalagi ini ya, tentang alam barzah dan lain sebagainya. Kemudian realitas kondisi sosial ya. Dakwah berlangsung di bawah bayang-bayang intimidasi dan penindasan fisik. Pada waktu itu kafir Quraisy masih belum menerima nabi ya. Belum menerima adanya kenabian. Kemudian lagi dilanjutkan karakteristik surah makiyah. Di dalamnya terdapat ayat-ayat sajdah. Ketika kalian membaca ayat sajdah, kemudian membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kedua, ayat makiyah ini ada lafal kala. Setiap surah yang di dalamnya terdapat ungkapan penegasan keras kala. Ini disebut sampai 33 kali di dalam Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya dimulai dengan ya ayuhan nas. Kenapa dimulai dengan ya ayuhan nas? Ketika waktu itu kafir Quraisy, orang-orang masyarakat Mekah itu sebagian besar belum beriman. Makanya ini dimulai dengan kata ya ayuhan nas. Kemudian yang selanjutnya 4 yaitu sejarah dan kisah. Di dalam ayat makiyah ini, surah makiyah ini berisi tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Kemudian yang selanjutnya gaya bahasa, gaya sastra ini sebagian besar atau ayat dan surahnya itu adalah pendek.
Contohnya apa? Surah An-Nas, surah apa lagi? Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq. Jadi suratnya itu pendek. Kemudian yang keenam, ayat-ayatnya dimulai dengan huruf terpotong-potong ya. Huruf at-tahajji. Contoh alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya. Selanjutnya, fase Madinah atau tata struktur sosial ya. Jadi yang pertama esensi tujuan dakwah, bahwasanya ketika ayat Al-Qur'an diturunkan di Madinah itu berisi tentang muamalah ya. Berbeda dengan tadi yang di Makkah berisi tentang ketauhidan. Kalau di Madinah itu berisi tentang muamalah. Yang kedua, tentang realitas kondisi sosial ya. Umat Islam telah berdaulat dan memiliki institusi politik sendiri di Madinah, menghadapi tantangan baru berupa dialog teologis dengan ahli kitab dan konspirasi terselubung kaum munafik. Ini. Selanjutnya, karakteristik surah Madaniyah berisi tentang regulasi syariat ya, mengandung penjelasan rinci tentang hukum. Hukum ini contohnya tentang zakat, tentang faraid, tentang muamalah. Kemudian yang kedua tentang sasaran spesifiknya. Berbeda dengan tadi di surah Makkiyah diawali dengan apa tadi? Ya ayyuhan nas. Kemudian di surah Madaniyah ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya ya, ini gaya sastra memiliki struktur ayat yang relatif panjang, bergaya bahasa, terus detail, tenang dan bersifat argumentatif. Nah, setelah kita mempelajari tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah, kita kemudian komparasikan ya perbedaannya itu apa aja. Jadi pertama yang fokus utama ayat Makkiyah ini berisi tentang apa ini? Tauhid, akidah, keimanan dan tentang akhlak mulia. Kemudian berbeda dengan kategori Madaniyah, berisi tentang hukum formal, muamalah, tata negara dan jihad. Dari kalimat panggilan ya, kalimat pengawal awalnya itu dominan dengan kata ya ayyuhan nas, sedangkan yang Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian selanjutnya gaya bahasa ini bahasanya itu puitis, ritmis, penuh sumpah. Jadi di surah Makkiyah ini diawali dengan huruf qasam. Huruf qasam ini Allah itu bersumpah di dalam Al-Qur'an. Kemudian di kategori Madaniyah ini lebih detail. Kemudian setelah kita belajar tentang ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah tadi, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Nurul ya. Jelaskan perbedaan mendasar antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ditinjau dari aspek karakteristik isi atau tema pokok. Oke, jadi dari tema-tema pokoknya ayat Makkiyah itu berisi tentang mengesahkan Allah ya. Fokus pada ketauhidan. Sedangkan di surah Madaniyah itu fokus kepada ayat-ayat muamalah, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji dan lain sebagainya. Oke, setelah kita belajar materi ayat Makkiyah dan Madaniyah, sebelumnya ini membuat kelompok untuk tugas menulis 5 ayat Makkiyah dan 5 ayat Madaniyah. Coba langsung membuat kelompok.
Oke, hasil diskusi kalian ya. Nanti saya akan tanya hasil diskusi dari yang baru saja didiskusikan. Oke, hasil diskusi yang baru saja dilaksanakan. Coba Mas Bowo. Untuk surat Makiyah pada surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Dan yang kedua itu surat Al-Hajj pada ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Oke, jawaban yang sangat bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Bowo. Oke, yang kelompok kedua, Mas Tubagus bisa mewakili? Untuk ayat yang diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sama di Quran surat Al-Baqarah juga di ayat 208 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Oke, jawaban yang sangat bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Tubagus. Menyimpulkan materi dari awal sampai akhir, yaitu tadi di surah Makiyah diawali dengan ya ayuhan nas. Kemudian di surah Makiyah berisi tentang ayat-ayat sumpah itu tadi ya. Kemudian ayatnya itu berisi tentang ketauhidan dan suratnya pendek. Kemudian di surah Madaniyah itu surahnya panjang, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berisi tentang muamalah ya. Muamalah tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa dan seterusnya. Oke, saya akan memberi tugas kalian ya untuk dikumpulkan di minggu depan ya. Dikerjakan di rumah, yaitu tuliskan 5 ayat Makiyah dan 5 ayat Madaniyah. Ditulis tangan, nanti dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini perkuliahan berjalan dengan lancar. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga menjadi pertimbangan dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.